Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak, dan selamat pagi untuk adik-adikku sekalian. Alhamdulillah, pembelajaran walaupun dalam kondisi seperti ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan opsi daring atau dalam jaringan. Dan untuk hari ini materi matematika yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada kesempatan terdahulu pernah Bapak sampaikan materi yang sama, namun tidak begitu detail. Pada hari ini kita mencoba untuk mengulas kembali materi bangun ruang sisi datar. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagian lainnya, serta untuk menentukan ukuran dari bangun ruang sisi datar itu sendiri. Nah, di sini Bapak menampilkan contoh-contoh benda yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Anak-anak boleh bisa lihat, silakan. Nah, di sini ada beberapa macam benda. Yang pertama ini berbentuk apa? Nah, ini kerangkanya, nanti kalian bisa jawab. Kemudian ini ya. Nah, nanti akan Bapak bahas satu persatu di slide berikutnya. Kemudian gambar terakhir. Nah, nama-nama bangun ruang sisi datar. Yang pertama ini apa? Ada beberapa macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama kubus, yang kedua balok, ini gambarnya. Yang ketiga ini prisma. Prisma terdiri dari 3 macam. Ada prisma segitiga dengan gambar seperti ini, prisma segi 4 seperti ini, prisma segi 5. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang berikutnya limas. Nah, limas juga ada beberapa macam, ada limas segitiga, segi 4, dan limas segi 5. Baik, yang pertama kita akan bahas apa itu kubus dan balok. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar dengan bentuk segi 4 dan kongruen atau yang sebangun. Bisa lihat di sini kubus berbentuk dibatasi oleh 6 buah bangun datar. Mana 6 buah bangun datar? Nah, ini bangun datar pertama berbentuk segi 4. Di sini sama yang atas, terus yang bawahnya, yang kiri ini berbentuk segi 4, terus yang paling belakang. Nah, kita jumlahkan bidang-bidang segi 4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti udah ada 6. Kemudian balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Bangun datar yang kongruen dan sejajar 3 pasang. Coba lihat, 3 pasang. Bedanya kubus dengan balok, kalau kubus itu sama 6 sisi dari 6 buah bangun datar itu sama panjangnya, lebarnya sama. Namun dengan balok ini bermacam-macam. Ada 3
ukuran. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Ini dibatasi oleh 3 pasang bangun datar. Yang pertama, bangun datar ini persegi panjang yang agak miring yang paling depan berpasangan dengan persegi panjang yang paling belakangnya. Satu pasang. Terus tutupnya atau alas atau atap. Nah, satu berpasangan dengan alas yang paling bawah. 2. Ini sama panjang, sejajar. Dan paling pinggir kanan, ini pinggir sisi kiri. Berarti ada 3 pasang dan masing-masing sejajar dan kongruen. Itu balok. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prisma dan limas? Prisma. Apa itu prisma? Nah, tadi sudah dibahas, ada 3 macam ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan seterusnya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Aku ulangi, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Pertama, kita lihat bangun datar yang pertama, bangun ruang, prisma segitiga. Ini dibatasi 2 bangun datar. Bangun datar yang pertama ini segitiga yang atas dengan segitiga yang bawah. Nah, jadi 2 bangun datar yang kongruen, sebangun dan sejajar. Kemudian dibatasi oleh bidang lainnya sebagai sisi tegak. Sisi tegaknya yang ini, yang berdiri, berbentuk persegi panjang. Berarti ada berapa sisi? Ada 3 sisi karena segitiga memiliki sisi 3 ya. Kemudian prisma segi 4 sama prisma segi 4, atasnya 4, di bawah 4, segi 4, ini 2 bangun datar segi 4, dibatasi oleh bidang sisi tegak. Nah, ini berarti ada berapa sisi tegak? Ada 4 sisi tegak karena segi 4. Jadi intinya untuk sisi tegak itu bagaimana jumlah sisi-sisi pada bangun datar atas dan bawahnya. Nah, atap dan bawahnya. Nah, prisma segi 5 juga sama. Berarti memiliki sisi tegaknya 5. Kemudian dilanjutkan dengan limas. Apa itu limas? Ya, bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Nah, kalau limas perbedaannya ini tidak memiliki atas atau atap. Atapnya hanya dibatasi oleh satu titik tumpuk. Berarti untuk bangun datar segitiga 5 segitiga ini di bawahnya segitiga, dan dari tiap ujung sisinya ditarik garis dan ketemu di paling atas titik puncak. Nah, ini disebut dengan limas segitiga. Kenapa segitiga? Karena bawahnya segitiga. Untuk yang 5 segi 4, karena alasnya adalah segi 4.
Begitupun yang segi 5. Dari tiap-tiap sisinya kita tarik garis ke titik puncak di atas. Berarti berbentuk seperti ini. Seperti piramida yang di Mesir itu berbentuk apa? Limas. Limas? Iya. Nah, unsur-unsur bangun ruang. Untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. Jadi para siswa-siswi dapat menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, dan dapat membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, tegak, limas, dan sebagainya. Tadi bagian-bagiannya yaitu yang pertama sisi, terus rusuk, terus titik sudut, terus diagonal ruang, diagonal sisi atau diagonal bidang, kemudian bidang diagonal. Nah, baik kita bahas satu-satu. Yang pertama sisi. Nah, ini yang dinamakan sisi. Rusuk itu apa? Rusuk garis. Sisi itu bidangnya ya. Bidang bangun datar tuh. Nah, untuk rusuk tadi garis-garisnya. Titik sudut seperti yang terdapat pada pertemuan rusuk dengan rusuk lainnya gitu ya. Kemudian diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu adalah panjang titik dari sudut yang satu dengan sudut yang lainnya dengan menembus ke dalam. Itu lebih simpelnya ya. Diagonal ruang berarti bentuk diagonalnya ke dalam. Yang selanjutnya diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi memotong irisan dari sebuah bangun ruang itu sendiri. Sini tarik, ini diagonal bidang. Nah, di sisinya, sisi-sisinya, bidangnya. Nah, kan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Berarti kalau biar diagonal bidang dari A ke C, dari B ke D. Yang terakhir biar bidang diagonal. Kalau bidang diagonal, nah ini irisannya dari sebuah bangun datar. Di sini contohnya balok. Dipotong. Nah, ini diagonal bidang diagonalnya yang warna kuning. Yeah. Oke, kita lanjutkan. Contoh, dengan memperhatikan sebuah kubus atau balok, berapakah banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonalnya. Coba lihat kita pada tabel. Yang pertama, kubus memiliki berapa sisi? 6. Rusuknya berapa? 12. Titik sudut memiliki 8 titik sudut. Diagonal ruangnya ada 4. Diagonal bidang 12. Bidang diagonal 6. Balok 6, 12, 8, 4, 12, dan 6. Sama ya. Prisma segitiga. Sisinya 5. Rusuknya 9. Titik sudut berapa? 6. Diagonal ruang 0. Tidak memiliki diagonal ruang. Diagonal bidang 6. Diagonal bidang diagonal 6.
prisma segi 4. Nah, nanti adik-adik tinggal cari atau tinggal buktikan saja pada benda yang mirip-mirip ataupun yang serupa. Silahkan samakan ini titik sudutnya, hitung rusuknya, sisinya, dan seterusnya. Bisa dipraktekkan langsung di rumah ya. Nah, 5 segitiga 4, rusuknya 6, titik sudutnya 4, diagonal ruangnya 0. Diagonal bidangnya 0, bidang diagonalnya berapa? 0. Nah, ini kuncinya. Untuk mempermudah mencari sebuah sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan adanya rusuk sisi alas atau bawah, rusuk sisi atas atau tutup, dan rusuk sisi tegak. Ada pula rusuk mendatar atau horizontal dan rusuk tegak atau vertikal. Materi berikutnya adalah membuat jaring-jaring sebuah kubus. Kubus itu dibuat dari batasan-batasan persegi 4 tadi ya. Nah, kalau dianimasikan seperti ini, sebutlah jaring-jaring. Kerangkanya ya. Nah, ini kalau menggunakan efek visual langsung kelihatan wujudnya gini ya. Nah, ini gambar ini dapat dibentuk menjadi sebuah kubus. Kemudian ini jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok seperti ini dapat dibentuk menjadi sebuah balok. Ini jaring-jaring prisma. Prisma apa ini? Segitiga ya. Macam-macam jaring-jaring kubus yang dapat dibuat. Ini khusus untuk kubus. Itu PR ya. Nah, coba buat yang lain. Coba nanti ya di PR-kan. Nah, banyak sekali ya. Ini macam-macam jaring-jaring kubus. Nah, Bapak kira untuk pertemuan kali ini selesai untuk materi hari ini. Hanya pengenalan tentang bangun ruangnya saja. Nanti kita lebih dalam kita menghitung bagaimana cara menghitung luas dari permukaan kubus, permukaan dari balok, prisma, limas, dan sebagainya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas dari pertemuan hari ini, untuk tugasnya tadi buat jaring-jaring kubus minimal 3 per siswa ya, maksimal 3 per siswa, dan cari materi tentang volume luas dari balok dan kubus. Silakan cari dan rangkum. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.